was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. Penggemar olahraga renang, sepeda, dan lari Anindya Novian Bakri akui ujian berat bagi atlet atau penggemar olahraga dapat diperoleh di triathlon. Para peserta dituntut menyiapkan diri menghadapi ujian fisik untuk menyelesaikan 3 nomor sekaligus dalam event triathlon. Peserta juga harus siap mental menghadapi segala kondisi dan perubahan cuaca. Anin, sapaan akrab putra pertama dari 3 bersaudara dari Abu Rizal Bakri ini sangat senang mengikuti lomba lari triathlon di mana saja di Indonesia. Anin tidak melewatkan lomba Sungai Liat Triathlon bertaraf internasional di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Sabtu 15 Juni 2019. Jadi memang triathlon ini yang kedua kali saya di Sungai Liat. Kemarin 3 tahun yang lalu nggak salah ya, Olympic distance, nah sekarang sprint distance. Mungkin karena efek dari selesai puasa bulan Ramadan. Tapi intinya ya kita menyambut baik acara lomba triathlon tahunan ini sudah tahun ke-7. Nggak banyak suatu provinsi yang dimiliki usahanya yang benar-benar mengingatkan untuk melakukan ya bukan hanya olahraga yang meningkatkan tapi juga turisme. Padatnya jadwal acara sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kamar Dagang Indonesia atau Kadin juga membuat waktu yang dimiliki Anindya Bakri untuk melakukan persiapan maksimal juga berkurang. Nah, saya ya di sini sebagai peserta ya latihan ya lumayan selama 10 hari terakhir. Sehabis bulan puasa selesai. Ya kemarin latihan sepeda sama lari masih bisa nyata. Renang beberapa yang lalu, jadi ya mudah-mudahan lah. Tapi semua di sini tentunya ingin membuat prestasi lebih baik daripada sebelumnya. Tidak heran jika Anin baru bisa datang di Pangkal Pinang hari Jumat 14 Juni 2019 atau hanya sehari sebelum lomba digelar. Anin tiba bersama 11 rombongan komunitas balap sepeda Indonesia atau IDESELAP, termasuk mantan artis dan presenter Muhammad Farhan yang kini menjadi anggota DPR RI, Bambang Patijaya, dan Arlan Lukman. Kedatangan Anindya Novian Bakri di Bandar Udara Dipati Amir, Pangkal Pinang disambut Ketua Umum Kadin Babel Thomas Jusman dan staf. Anin meluangkan waktunya untuk membahas urusan Kadin daerah Babel seperti program kawasan ekonomi khusus, pariwisata Babel, dan memajukan kawasan wisata di Sungai Liat. Rencana Anin mengikuti sesi latihan resmi Sungai Liat Triathlon yang disediakan panitia lomba dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, akhirnya batal karena baru sampai di Hotel Tanjung Pesona menjelang petang. Ujian datang bagi Anindya Bakri dan peserta Sungai Liat Triathlon beberapa jam sebelum lomba. Sejak pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, lokasi start diguyur hujan lebat dan membuat peserta khawatir ombak besar di pantai Tanjung Pesona. 1 jam sebelum start pertama pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, hujan reda, sehingga memudahkan panitia menyiapkan lomba. Ya ini benar-benar enak medannya. Tapi di awal itu ada tes mental karena sempat hujan jam 5 sampai jam 6 deras. Padahal harus mulai 6:04. Nah jadi kita lihat bahwa atlet-atlet triathlon ini memang mentalnya teruji lah. Nah tapi jadinya adem. Start dimulai tepat waktu dan dihadiri para pejabat daerah, diantaranya Bupati Mulkan, Kapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Istiono, dan Ketua Kadin Babel Thomas Jusman. Para peserta berturut-turut dilepas dari 5 kategori yaitu long distance atau 1,9 km renang, 90 km sepeda, dan 21,1 km lari. Ujian fisik dimulai saat peserta harus berenang di pantai sesuai jarak masing-masing kategori.
Kemudian start kedua peserta standard distance dan standard distance relay dengan jarak 1,5 km renang, 40 km sepeda, 10 km lari. Chief Executive Officer Visi Media Asia Anindya Bakri mengaku persiapan tampil di Sungai Liat Triathlon mengalami beberapa hambatan. Seperti waktu yang sangat singkat karena Sungai Liat Triathlon digelar hanya 10 hari setelah puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Anindya Bakri yang memakai nomor start 212 mendapat giliran start ketiga bersama para peserta kategori sprint distance. Peserta mengawali lomba dengan berenang sejauh 750 meter. Meski tidak sempat mencoba rute lomba, Anin tetap komitmen memberi motivasi atlet muda agar lebih semangat mengikuti lomba. Apalagi Sungai Liat Triathlon bertaraf internasional dan dikenal luas oleh pecinta triathlon tanah air hingga pelari mancanegara. Sungai Liat Triathlon diikuti 325 orang dan berasal dari 16 negara. Hal ini sangat bagus bagi pengembangan pariwisata di Bangka Belitung. Waktu di laut, mungkin kadang-kadang ombaknya bisa setinggi 3-4 meter lah. Tapi jadi menantang. Jadi bisa pakai gaya bebas, bisa juga gaya dada. Ketua Umum PBPRSI ini pun bersiap melanjutkan nomor balap sepeda 20 km. Meski hanya melihat rute dari buku panduan, Anin menikmati lintasan nomor balap sepeda yang cukup menantang dan melalui tanjakan serta turunan di beberapa lokasi. Apalagi rute balap sepeda melewati berbagai objek wisata unggulan seperti Pantai Tanjung Pesona, Pantai Tikus Emas, Puri Tri Agung, Pantai Air Anyir, serta Pantai Teluk Uber. Anin melihat panitia cukup sigap dan profesional menjaga keselamatan peserta lomba. Petugas lomba memberitahu peserta agar menurunkan kecepatan di lokasi berbahaya seperti tikungan tajam atau turunan langsung belokan. Anin mengaku cukup puas karena aspal jalan yang menjadi lintasan lomba balap sepeda cukup rata. Sepeda ya lumayan, naik turun tapi enak. Semua penyelenggaranya juga baik, dikasih tahu kapan mesti slow down, kapan mesti jalan. Ujian mental dan fisik makin dirasakan memasuki lomba ketiga, yaitu nomor lari 5 km. Usai menyelesaikan nomor balap sepeda, Anin kembali bersiap menyelesaikan nomor lari. Beruntung, rute lari yang dilalui merupakan jalan datar dan tidak terdapat tanjakan atau turunan seperti di nomor balap sepeda. Hal ini membuat catatan waktu yang ditempuh Anin lebih cepat dari perkiraan semula, yaitu 1 jam 42 menit 33 detik. Lebih cepat dari prediksinya semula 3 jam. Meski tidak masuk 10 besar nomor sprint distance, Anin sangat puas mampu menyelesaikan ujian mental dan fisik yang cukup berat di Sungai Liat Triathlon 2019. Pas lari tadi Indah ngelewatin Plantations. Jadi secara umum sedikit lebih baik daripada ekspektasi. Karena ekspektasi juga pas-pasan, habis Ramadan belum sempat latihan, tapi semua happy. Jadi orang bilang ini Sungai Liat lebaranannya para atlet triathlon. Anin sangat mendukung kegiatan triathlon yang memadukan kegiatan olahraga dan wisata seperti Sungai Liat Triathlon
karena bisa mengembangkan kawasan sekitar lokasi lomba. Triathlon juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar hingga meningkatkan ekonomi dan memberi pemasukan ke kas daerah dan nasional apabila sudah mampu mendatangkan peserta dan turis dari berbagai negara di dunia. Selamat kepada Pak Thomas dan teman-teman yang membuat bukan hanya ini event olahraga yang bagus, internasional, 16 negara datang, 300-an lebih orang datang, tapi juga bisa membangkitkan ekonomi pasca lebaran. Dan walaupun kadang-kadang transportasi nggak murah, tapi mereka demi olahraga dan komunitas tetap jalan. Selain itu, dengan digelarnya kembali nomor duathlon, banyak peserta lokal dari anak-anak remaja hingga dewasa mengikuti Sungai Liat Triathlon 2019. Hal ini sangat baik untuk pelatihan, pengembangan dan pembinaan bibit-bibit pelari triathlon untuk masa depan. Karena memang bagusnya triathlon itu turun-temurun. Jadi mulai dari bapak ibunya, kadang-kadang bapak ibunya sebelumnya, anaknya juga sudah mulai ikut. Dan di sini kan ada macam-macam. Ada duathlon, sprint distance, standard distance, lalu long distance. Jadi semuanya itu bisa mencoba. Jadi ini bagus buat nanti di grup Bakri jadi fit and proper testnya mesti bisa triathlon.